Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan tanaman. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah agar kalian dapat 1. Mengetahui definisi perkembangbiakan. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tanaman, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif atau secara kawin ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin yang berupa serbuk sari dan putik dan terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Calon individu barunya berupa biji. Sedangkan vegetatif secara tidak kawin ditandai dengan tidak adanya perubahan sel kelamin. Terjadi karena bantuan manusia dan individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Keduanya menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif biasanya terjadi pada bunga yang disebut dengan penyerbukan atau pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin dibagi menjadi 2, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan cara membelah diri, spora, tunas, umbi, akar tunggal, dan geragih atau stolon. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan cara stek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, dan menyambung. Sekarang marilah kita bahas satu persatu perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif biasa terjadi pada tumbuhan berbunga. Untuk itu perlu kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Masing-masing bagian bunga mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Antara lain, tangkai bunga, bagian yang berada pada bagian bawah bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lain. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dari fungsinya dapat dilihat bahwa bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Kita bahas selanjutnya. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik yang terjadi pada bunga dari tumbuhan. Dalam prosesnya ada macam-macam penyerbukan yang dilakukan. Penyerbukan dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyerbukan dari asal serbuk sarinya dan penyerbukan dari perantaranya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya antara lain 1. Penyerbukan sendiri atau disebut autogami, yaitu jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga sempurna, contohnya mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain.
Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putek pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya pada tumbuhan jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Penyerbukan yang selanjutnya adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami adalah jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putek bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Contohnya melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Jenis penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan hibridogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis dan setidaknya mempunyai satu sifat berbeda. Pada proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putek bunga lain yang berbeda varietas. Contohnya mawar putih dengan mawar merah, lili kuning dengan lili merah, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas penyerbukan tanaman berdasarkan perantaranya. Penyerbukan tanaman berdasarkan perantaranya bisa perantara hewan seperti lebah, kupu-kupu, kumbang. Juga bisa dengan perantara bantuan angin. Selain itu ada juga penyerbukan dengan bantuan air ataupun dengan bantuan manusia. Jadi benang sari jatuh ke kepala putek dengan bantuan manusia. Contohnya pada tanaman vanili, salak, dan lain-lain. Nah, itu tadi bermacam-macam contoh penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang perkembangbiakannya secara generatif. Sekarang kita bahas perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Yang alami antara lain berupa spora, tunas, umbi, rizoma atau rimpang, stolon, dan geragi. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman antara lain mencangkok, merunduk, setek batang, menyambung, dan okulasi. Nah, itulah tadi perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif pada tumbuhan. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Agar lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. Amati seluruh tanaman di sekitar rumahmu, kemudian kelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Buat laporan hasil pengamatanmu di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan sangat simpel pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.